Perhatikan bapak-bapak yang punya anak perempuan. Jangan biarkan anak perempuan Anda enak saja dibawa ke laki yang tidak mahramnya. Kita harus ketat terhadap anak perempuan kita, daripada kita nanti berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berpesan, sebagaimana anak Anda ditanya tentang baktinya kepada Anda, tetapi ingat, orang tua akan ditanya oleh Allah lebih dahulu tentang anaknya dibandingkan anak ditanya tentang orang tuanya. Maka jaga anak-anak kita, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai berbuat zina, karena kesucian adalah harta paling berharga yang dimiliki oleh seorang muslimah. Mendidik anak perempuan harus lebih, karena memang harus betul dijaga. Kalau anak laki-laki bisa saja pergi sendiri. Kalau Anda punya anak perempuan tidak segampang itu ya. Kalau anak Anda pergi jauh, Anda menemani itu sudah ibadah. Menemani, menghantarkan ke sana ibadah. Jangan malas-malas wahai bapak. Antarkan putrimu yang mulia itu ke kampusnya yang jaraknya 100 kilo, 50 kilo. Jangan hanya dititipkan sama orang ya. Ini anak mulia ya. Ini menunjukkan, hadis itu adalah bahwa perempuan harus diperhatikan lebih. Dia kalaupun dia baik tidak mengganggu, tapi ketahuilah namanya perempuan adalah dengan lemahnya, dengan kelembutannya kadang diganggu oleh orang. Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah mengatakan bahwa di hari kiamat Allah akan memintai pertanggungjawaban tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya lebih dahulu sebelum Allah meminta pertanggungjawaban kewajiban anak-anak terhadap orang tuanya. Qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, rahmatilah kedua orang tuaku dikarenakan dia telah mendidikku di waktu kecil. Jadi rahmat Allah kepadamu bukan gratis. Anda harus menanam dulu tanaman anakmu itu, didik dia sebagaimana yang Allah inginkan atasmu, maka engkau pasti akan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Bukankah pahala itu berbanding lurus dengan amal? Bukankah ganjaran itu berdasarkan tingkat kesulitan? Bagaimana Allah merahmati Anda mungkin kinerjanya tidak ada? Bagaimana Allah membalas setara rahmat dengan kinerjamu? Kalau Anda sendiri tidak menjadi ayah yang adil, maka saya khawatir Anda akan tertahan di surga. Bukan karena kemalasanmu beribadah, tapi boleh jadi karena dosamu kepada anak-anakmu. Kalau engkau memberikan jejak baik, dia beramal salih, maka engkau akan mendapatkan mendapatkan buah dari investasimu itu. Kalau engkau memberi petunjuk kepada kebatilan, atau engkau biarkan dia berbuat batil dan kamu tidak mendidiknya, bukankah di sana ada sahammu juga? Dan catatan dosamu pun berjalan. Boleh jadi umur anakmu lebih panjang dari kamu, sementara dosanya lebih banyak dari pahalanya, dan itu disebabkan keabayanmu. Satu, dalam mendidik anak itu prinsipnya adalah pendidikan agama itu nomor satu, utama. Oke. Kemudian yang kedua, jangan takut dengan masa depan anak. Selama anak kita menjadi anak yang soleh, Allah akan jamin. Dan inilah wanita yang cerdas. Ia tidak meminta haknya kepada suaminya, tapi dia minta haknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia yakin suaminya itu hambanya Allah. Kalau Allah kasih, insya Allah suaminya berubah. Kalau Allah kasih, kalaupun suaminya nggak berubah, dia nggak akan tersakiti dan dia tidak akan sengsara. Maka dia akan kembali kepada Allah, bukan kembali ke makhluk. Walaupun makhluk itu bernama suami, dia minta sama Allah. Dan disitulah kecerdasannya. Adapun wanita-wanita yang bodoh, kata para ulama, dia egois. Mereka egois dan mereka nuntut kepada suami mereka. Akhirnya mereka korbankan rumah tangga mereka hanya gara-gara satu atau dua hal saja, yang ketika mereka bercerai pun tambah parah lagi kondisi mereka. Kecuali kalau mereka bertobat kepada Allah. Mereka bertobat kepada Allah. Hadirin yang Allah muliakan, wanita yang cerdas, wanita yang berusaha mempertahankan rumah tangganya dan membangun, bukan menghancurkan atau membuat masalah atau memancing persoalan yang akhirnya bisa merusak rumah tangga mereka. Pertahankan, dan rumah tangga kita adalah kunci surga kita. Rumah tangga kita adalah peluang masuk surga dari pintu yang bebas kita pilih pada hari kiamat kelak. Jangan kita lepaskan hanya gara-gara hal yang sepele, yang receh seringkali, atau karena kekototan kita yang gak perlu juga. Perlu kita bisa maafkan. Dan kalau ada masalah, support suami untuk menyelesaikan itu. Dan kalau suami keliru, suami salah, ajak suami bertobat kepada Allah. Jangan dihancurkan.